Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membaujakarah mengenai bagaimana keadaan kita itu sesuai dengan keadaan amal kita. Jadi yang terjadi pada diri kita itu sesuai dengan amal kita. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah diberitahu bahwa Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa pernah bertanya kepada Allah, apakah tanda keridhoanmu kepada umat ini? Maka Allah menjawab, tandanya adalah pada saat mereka menyemai benih di ladang, aku mengirimkan hujan. Dan pada musim panen, aku menahan hujan. Urusan pemerintahan mereka aku serahkan ke tangan orang yang berhati lembut, dan urusan harta benda mereka aku serahkan kepada orang yang dermawan. Kemudian mereka bertanya, dan apakah tanda ketidakridhoanmu ya Allah terhadap umat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, tandanya adalah pada musim menyemai benih di ladang aku menahan hujan, dan pada musim panen aku mengirimkan hujan lebat. Urusan pemerintahan aku serahkan ke tangan orang-orang jahil, dan urusan harta benda mereka aku serahkan kepada orang yang kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kama takununa kadzalika yuammiru alaikum. Sebagaimana keadaan kalian sesuai dengan amal kalian, maka seperti itulah penguasa yang akan memerintah kalian. Sebagaimana keadaan kalian sesuai dengan amal kalian, maka seperti itulah penguasa yang akan memerintah kalian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'da bima kanu ya'sibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu teman bagi mereka, sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran surat Al-An'am ayat 129. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala idza ghadaba ala ummatin lam yunjil biha adabu hasfin wala mashin golat as'aruha wa yahbisu anha amtoraha wa yali alaiha asroraha. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada suatu umat, dia tidak menurunkan azab berupa pembenaman atau perubahan bentuk rupa manusia seperti binatang. Akan tetapi dia akan membuat harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal, menahan turunnya hujan ke atas mereka, dan menjadikan orang-orang jahat sebagai penguasa bagi mereka. Apabila manusia memperbaiki hubungan dengan Kholiknya, dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Bahkan seluruh makhluk akan berkhidmat kepada manusia. Suatu hari Abdul Wahid bin Zaid rahmatullah alaih keheranan melihat sekawanan kambing di tepi hutan dengan jumlah yang banyak dan dijaga oleh sekawanan serigala. Tidak seperti biasanya, serigala memangsa kambing. Lalu dia mencari siapa pengembalanya. Ternyata seorang wanita tua berkulit hitam, berpakaian yang buruk, sedang sholat. Lalu beliau menunggu wanita itu menyelesaikan sholatnya. Lalu bertanya, apa yang engkau amalkan sehingga kambing-kambing ini dijaga oleh serigala? Wanita itu menjawab, saya memperbaiki hubungan saya dengan yang menciptakan serigala dan kambing-kambing itu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku menaatiku,
Aku akan mengirimkan hujan kepada mereka pada malam hari, pada saat mereka tidur. Dan matahari akan tetap bersinar ke atas mereka, sehingga urusan-urusan mereka yang dilakukan pada siang hari tidak akan terbengkalai. Dan bunyi halilintar tidak akan terdengar oleh mereka, sehingga mereka tidak ketakutan dan cemas. Dalam hadis qudsi, saya ulangi, Allah berfirman, apabila hambaku menaatiku, aku akan mengirimkan hujan kepada mereka pada malam hari, pada saat mereka tidur. Dan matahari akan tetap bersinar ke atas mereka, sehingga urusan-urusan mereka yang dilakukan pada siang hari tidak akan terbengkalai. Dan bunyi halilintar tidak akan terdengar oleh mereka, sehingga mereka tidak ketakutan dan cemas. Alhamdulillah, demikian urusan-urusan umat. Keadaan umat itu mengikuti amal mereka sendiri. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan amal mereka. Maka Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan suatu umat sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Yaitu mereka memperbaiki diri, berakhlak muasyarah dan muamalah yang baik, sehingga imannya baik. Apabila iman baik, maka muasyarah muamalah akhlak akan baik. Apabila muasyarah muamalah akhlak baik, maka keadaan suasana di negeri itu, di lingkungan itu akan Allah berkahi. Allah akan ridho kepada mereka, maka Allah akan turunkan hidayah, berkah, dan keadaan pertolongan Allah yang bercurah-curah kepada umat tersebut. Maka bagaimana kita hari-hari harus memperbarui iman kita, seperti Rasulullah yang mengajarkan kepada para sahabatnya setiap hari 13 tahun hanya masalah iman. Jaddidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, perbaruilah iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana ya Rasulullah cara memperbarui iman kami? Maka Rasulullah menjawab, akshiru qauli la ilaha illallah. Maka sampaikan kalimat la ilaha illallah ini kepada hati-hati manusia. Karena ladangnya iman, ladangnya dakwah seorang da'i adalah di hati-hati manusia. Sampaikanlah kalimat la ilaha illallah kepada mereka, sehingga hatinya berisi hanya kalam Allah, memasukkan hanya kebesaran Allah dan mengeluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita. Dunia di tangan, jangan sampai di hati. Maka di hati hanya ada kebesaran Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.